Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Nursifah Saifuddin dengan NIM 2401040 dari Prodi PAI semester 3. Mata kuliah Taklim Al-Muta'alim, dosen pengampu Bapak Deden Hilmansah MPD. Di sini saya akan membuat video mengenai Kitab Taklim Al-Muta'alim pada pasal 2 tentang niat dalam mencari ilmu. Paslun bin niyatihal taklim, niat dalam mencari ilmu. Summa labudalahu minan niyati fi zamani ta'alumil ilmi. Idin niyatu hiya aslu fi zami'il ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalam. Innamal a'malu binniyat, hadis sahih. Kemudian, setiap pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar. Karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah, Nabi bersabda, semua amal itu tergantung pada niatnya. Dalam hadis sahih. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kan min amali yutasawwaru bisuratin amali dunya wa yasiru bihusnin niyati min amalil akhirah wa kam min amalin yutasawwaru bisuratin amalin akhirati summa yasiru min amali dunya bisuin niyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik atau ikhlas, maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Sebaliknya, banyak amalan yang sepertinya tergolong amal akhirat, kemudian menjadi amal dunia, karena didasari dengan niat yang buruk atau tidak ikhlas. Wayam bagi anyanwiyal muta'alimu bitolibil ilmi ridallahi ta'ala waddaro akhirati wa izalatal jahli an nafsihi wa asyail zuhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami fa inna baqa al-islami bil ilmi wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al zahli. Wa angsada sayuhul imamul azalu burhanuddini sohibul hidayati si'ron liba'dihim. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wakbaru minhu zahilun mutanasyiku huma pisnatu fil alamin azimah liman bihima fi dinihi yatamasyaku. Niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas, mengharap ridho Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya berilmu. Juhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama dengan berikut. Orang yang tekun beribadah tapi bodoh, bahayanya lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Wa yanwiya bihi sukro ala nikmatil akli wasihatil badani wala yanwiya bihi ikbalan nas wala stizlaba hutomid dunya wal karomatan indal sultani wa ghairihi. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jangan sampai terbesit niat supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapat kehormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Qala Muhammadu bin Hasani rahimatullahu ta'ala laukanan nasu kulluhum abidi la'ataktuhum wa tabarra'tu an walaihim
Muhammad bin Hasan berkata, andai kata seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan kumerdekakan semuanya dan akan kubebaskan diriku dari wala atau loyalitas mereka. Waman wajada ladat ta ilmi wal amali bihi kolama bargobu fiyema indan nas angsadana sayuhul imamul azalul ustaz biwa muddini hamadu benu Ibrahim bani Ismaila sofaril ansoriyal imla'a li ubi hanifata rahimatullahu ta'ala si'ron mang talabal ilma lil ma'ad faiza bipadli minna rosad faya lihusroni tolibih lina yili padli minal ibad. Barang siapa dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkannya, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Syekh Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansori membacakan syairnya kepada Abi Hanifah. Siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran. Dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Allahumma ila ida talabaza halil amri bil ma'rufi wa nahi anil munkari wa tangfidal haqqi wa i'zazid dini la li nafsihi wa hawahu fayazuzu zalika biqadri ma yuqimu bihil amro bil ma'rufi wa nahya anil munkar. Boleh menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapat kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Wayam bagi litolibil ilmi an yatafakaro fi dalika fa innahu yata'alamul ilma bizuhdil kasirin fala yasrifahu ila dunyal hakiratil qalilatil faniyatil si'run. Hiya dunya aqalu minal qalil wa asifuha adalu minal dalil tusimu bisyihriha qauman watu ni fahum mutahayyaru nabila zalil. Hal itu perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana ini. Seperti kata sebuah syair, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menulikan dan membutakan mereka kebingungan tanpa petunjuk. Wayam bagi li ahlil ilmi alla yudila nafsahu bitama'i fi ghairil ma'a wa yataharraza amma fihi madalatul ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawadi'an wa tawadu'u baina takaburil wal madalati wa ifatu kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Para ulama harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya, harus tawadu dan tidak tamak pada harta dunia. Angsada sayhul imamul azalul ustad ruknul islamil ma'rufu bil azimil muhtari si'ro li nafsihi. Al-Ustaz ruknul Islam yang lebih populer dengan sebutan Al-Adib mengalunkan kubahan syairnya. Inna tawadu'a min hisolil muttaqi wa bihi taqiyul ilal ma'ali yartaqi wa minal azasi bi uzubu man huwa zahil fi halihi awwa sa'idu amisaki am kaipa yuhtamu umruhu awruhu yauman nawa
mutaffilun au murtaki wal kibriya'u li rabbina sifatun bih mahsusotun nabanha wattaqi. Tawadu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Dengan bersifat tawadu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang aneh adalah ujungnya orang yang tidak tahu keadaan dirinya, apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, atau bagaimana akhir umurnya, atau apa tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, ke neraka atau ke surga. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Qala Abu Hanifah rahimallahu li ashabihi azimu ama imakum wa wasi'u akmamakum wa innama qala zalika li alla yustaghafa bil ilmi wa ahli. Abu Hanifah berkata kepada, besarkan surban dan lebarkan lengan baju kalian. Beliau berkata demikian agar ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan. Wayam bagi litolibil ilmi an yuhasila kitabal wasiyatilati katabaha Abu Hanifah liyusupa pabni Khalidin sumti inda ruzui ila ahlihi yajiduhu man yatlubuhu wa kana ustaduna sayhul imamu burhanul a'immati Ali bin Abi Bakrin qadasallahu ruhalul aziza amaroni bi kitabatihi inda ruzui ila baladi wa katabtuhu wala budalil mudarisi wal mufti bi muamalatin nasi minhu. Para pelajar seharusnya membaca kitab wasiat karangan Abu Hanifah yang dipersembahkan kepada Yusuf Khalid Asimti ketika ia kembali kepada keluarganya. Kitab tersebut juga sangat perlu dibaca oleh para pengajar atau guru dan para pemberi nasihat. Begitu kata Syekh Imam Ali bin Abu Bakar rahimahullah. Nah, jadi pada pasal kedua kitab Ta'lim al-Muta'alim, Imam Az-Zarnuji menjelaskan tentang pentingnya niat yang benar dalam menuntut ilmu. Beliau menegaskan bahwa segala amal tergantung pada niatnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa", yang artinya sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna penting dari pasal ini yaitu seorang penuntut ilmu tidak cukup hanya belajar secara lahiriah, tapi juga harus meluruskan niatnya. Ilmu yang bermanfaat hanya akan diperoleh jika niatnya benar, yaitu karena Allah Ta'ala. Imam Az-Zarnuji menasihati agar niat dalam belajar bukan untuk mencari kedudukan, harta, atau sekedar ingin dipuji, tetapi untuk mengharap ridho Allah, menghilangkan dari diri sendiri dan orang lain, menghidupkan agama Islam, serta melestarikan ilmu agar tetap bermanfaat bagi umat. Dengan niat yang lurus, ilmu yang dipelajari akan membawa keberkahan dan mengangkat derajat seseorang di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika niatnya salah, misalnya hanya ingin untuk terkenal atau mencari keuntungan dunia, maka ilmu itu bisa menjadi sebab kehancuran dari tidak membawa manfaat. Imam Az-Zarnuji juga menekankan bahwasanya niat itu harus dijaga dan diperbarui setiap waktu, karena manusia itu mudah berubah. Makanya niat yang tadinya ikhlas bisa tergeser oleh hawa nafsu atau ambisi dunia. Maka seorang penuntut ilmu perlu sering melakukan muhasabah dan berdoa agar niatnya tetap murni. Dalam konteks kehidupan kita sekarang
mempelajari bahwa dari pasal ini sangat relevan. Banyak orang belajar hanya demi gelar, nilai, atau pekerjaan, tapi lupa esensi dari belajar itu sendiri. Padahal jika niatnya karena Allah, maka belajar apapun, bahkan ilmu umum akan bernilai ibadah. Nah, oleh dari itu, maka pasal kedua mengajarkan bahwa niat adalah fondasi utama dalam menuntut ilmu. Ilmu yang tidak disertai dengan niat yang ikhlas tidak akan membawa cahaya ke dalam hati. Maka, luruskanlah niat sejak awal belajar, niatkan untuk mencari ridho Allah, menolong sesama, dan menghidupkan ajaran Islam. Karena ilmu tanpa niat yang benar hanyalah pengetahuan kosong, sedangkan ilmu dengan niat yang ikhlas akan menjadi cahaya yang menerangi kehidupan. Semoga kita semua menjadi penuntut ilmu yang ikhlas, istiqomah, dan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Amin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.